dan amal. Berikutnya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Eva. Sebelum mulai pelajaran, Ibu ngecek kehadiran terlebih dahulu ya. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ada. Berapa orang? 3. 3. Oh, banyak sekali. Ya, baik. Alhamdulillah berarti hari ini yang tidak hadir itu ada 3 ya. Fitri, Sutrisno, dan Wafiro. Semoga yang sedang sakit diberikan kesehatan kembali sehingga bisa berangkat seperti biasanya. Oke, sebelum belajar seperti biasa, Ibu selalu mengecek apa? Sampah. Yuk, yang merasa ada sampah, awas bukan sampah masyarakat ya. Ada tidak? Jangan dibiasakan makan kuaci disimpan di kolong. Sekarang sudah musim hujan. Nantinya banyak nyamuk. Kaliannya nantinya banyak nyamuk. Mau? Sudah? Sudah buang sampah? Sudah bersih dicek kelasnya? Terima kasih anak-anak. Kalian sudah siap mengikuti pelajarannya Ibu? Pelajaran apa Ibu? Biologi. Alhamdulillah masih ingat ya. Nanti jangan pura-pura amnesia karena sudah siang. Aduh, Bu, malas pelajaran biologi. Hawanya ngantuk. Ini meskipun hujan tapi tetap semangat ya, karena kita nanti akan ada membuat apa kejutan hari ini. Baik ya. Kemudian kita mengingat-ingat lagi nih pelajaran minggu lalu tentang organ-organ pernapasan. Yang kalian ingat organ-organ pernapasan itu ada apa saja? Jual ginjal, astagfirullahaladzim, anjing aku beli iPhone, jual ginjal. Hidung. Iya, tenggorokan. Lari. Itu beberapa macam-macam organ-organ yang ada dalam pernapasan manusia. Ibu ingin bertanya ya, kalian pernah tidak pada saat siang hari ya kan, kemudian petugas kebersihan ada yang bakar sampah? Bakar, apalagi kita kelasnya deket tuh sama TPS. Iya, TPS sementara benar, tempat pembuangan sementara benar. Apalagi kelasnya di samping, kelasnya di samping. Kelasnya tempat pembakaran sampahnya di samping ya kan. Kalian terganggu tidak? Terganggu. Apa yang kalian rasakan? Sabar. Semangat sekali Faisal mengikuti pelajarannya itu. Semangat ya Kak. Jadi yang kalian rasakan apa sih ketika ada sampah yang dibakar? Apa? Iya, apalagi? Nafas yang batuk-batuk betul. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Masya Allah. Masaknya masuk ke paru-paru sehingga terjadi apa, Ridho? Sesak napas. Ya, akan ada gangguan dalam pernapasan. Nah, untuk materi hari ini, Ibu akan perlihatkan ya. Materi hari ini itu adalah tentang gangguan sistem pernapasan manusia. Di mana kompetensi dasarnya yang pertama yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pernapasan dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem respirasi manusia. Yang kedua, menyajikan hasil analisis pengaruh pencemaran udara terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ pernapasan manusia berdasarkan studi dari literatur. Nah, apa sih tujuan mempelajari gangguan pernapasan hari ini? Itu ada 2 tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu menentukan gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan manusia. Yang kedua,
diatur. Kemudian macam-macam gangguan ya. Jadi ibu akan sekilas apa saja sih gangguan-gangguan sistem pernapasan yang ada pada manusia. Yang pertama itu ada TBC, ada pneumonia, ada emfisema, ada asma, ada faringitis, kemudian ada kanker paru. Kemudian di sini Ibu ada tayangan. Indonesia. Silakan dilihat. Udara yang tinggi. Polusi adalah zat yang mempunyai efek berbahaya atau beracun pada lingkungan. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama, point source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi adalah non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. Tiga organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah tiga organ yang sangatlah penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah, seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan konstriksi pada pembuluh darah, yang bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul ini bisa memecahkan plak yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat dan mengakibatkan blokir pada pembuluh yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa seperti serangan jantung maupun stroke. Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, bekerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Mari kita sama-sama melakukan peran kita dalam menjaga lingkungan, agar lingkungan pun bisa menjaga kesehatan kita. Baik, setelah kalian melihat penayangan video tadi, apa dibahas apa saja? Tentang gangguan-gangguan pernapasan yang terjadi akibat polusi udara. Kemudian ada apa lagi? Cara apa? Cara mencegah atau penanggulangannya ya. Jadi sekilas kalian sudah melihat dari tayangan video. Untuk lebih jelasnya nanti ada penugasan tersendiri ya. Kalian boleh membaca dari buku biologi dan perpustakaan, ataupun boleh dari literatur lainnya dari internet yang membahas tentang gangguan-gangguan pernapasan juga dengan cara penanggulangannya. Penugasannya hari ini yang berkaitan dengan gangguan sistem pernapasan, yaitu kalian membuat project scrapbook. Pasti tidak asing lagi ya mendengar kata scrapbook. Pernah tidak? Pernah. Ya, pelajaran apa selain biologi? Indonesia. Jadi setidaknya kalian ada bayangan. Oh iya, saya mau membuat seperti ini ya. Minggu kemarin Ibu sudah menugaskan kalian untuk membawa peralatannya. Pada bawa tidak? Sekarang Ibu akan perlihatkan cara pembuatan scrapbook ya.
dijelaskan tentang pembuatan cara scrapbook. Berarti sekarang Ibu akan membagikan kelompok. Pembagian kelompoknya karena Ibu pernah membuat kelompok biologi kan yang 4 orang tuh? Ya. Pernah membagi, jadi Ibu tidak bisa membagi lagi. Sesuai dengan yang pernah Ibu bagikan saja kelompoknya pada saat materi-materi sebelumnya yang 4 orang tersebut. Untuk materinya kan ada gangguan pernapasan, ada beberapa tuh. Ada asma, ada pneumonia. Nah sekarang silakan kumpul di kelompoknya. Nanti konfirmasi gangguan pernapasan apa yang akan kalian bahas dan dibuat scrapbook tersebut. Paham tidak? Ada yang menanyakan mengenai kelompok ataupun materinya? Tidak ya? Silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Untuk alat dan bahannya silakan dipersiapkan ya di meja digabungkan saja mejanya dan kelompoknya. Nanti Ibu cek lagi nama-nama.
materinya tentang TBC ya. Ada kelompoknya Hanif, Eva, Sewa, Alin. Nah itu nanti siap presentasi minggu depan tentang materi TBC. Kemudian kelompok 2 ada materinya pneumonia, ada Faisal, kulit, dan lainnya. Kemudian waktu pembuatan kita sepakati ya. Kalian sanggup tidak hari ini Selasa? Tadi ada yang protes tidak bisa Bu karena saya belum penelitian. Kan saya orangnya kreatif Bu. Boleh ya. Kita sepakati misalkan tadi sudah disampaikan ya, misalkan tidak selesai hari ini, boleh dilanjutkan di rumah. Nanti minggu depan pertemuan kita selanjutnya itu berarti hari Selasa ya. Hari Selasa itu kalian sudah wajib presentasi. Kemudian desainnya mau seperti apa? Dari kelompok 1 sudah ada gambaran belum? Desainnya mau seperti apa? Belum. Kira-kira itu sudah ada benang perniknya? Lucu-lucuan. Ya. Desainnya mau yang ada warna hitam sama kertas atau tidak ada warna lain? Oh ada ini ya kertas origami. Oke. Kelompoknya Faisal. Kamu mau tempel di sini, enggak kan? Modal sekali Anda kalau di sini. Baik, kalian kemarin pada saat hari pertemuan sebelumnya sudah ditugaskan pembuatan apa? Scrapbook. Sekarang sudah selesai semua belum? Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berarti sudah siap presentasi dong? Siap. Faisal paling semangat, tepuk tangan buat Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Alitia, Saya Sarah Putri, Saya Eva Fauzia. kami akan mempresentasikan tentang gangguan sistem pernapasan pada manusia. Salah satunya adalah tuberkulosis atau sering juga disebut dengan TBC. Pertama, kami akan memberitahu alat dan bahan apa saja yang kami gunakan untuk pembuatan scrapbook ini. Antara lain, karton yang dilapisi dengan kertas manila atau asturop, kertas print yang berisi materi dan hiasan-hiasan, gunting, lem kertas, double tip, dan penggaris pensil. tahapan cara pembuatannya dimulai dari menentukan salah satu kelainan dalam sistem pernapasan ini. Selanjutnya, buat data scrapbook beserta hiasan dasarnya. Menempelkan gambar pada scrapbook, beri judul pada halaman scrapbook, dan berikan hiasan tambahan. Berikut adalah pengertian dari tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis sering disingkat TB atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja dan organ tubuh yang diserang biasanya adalah paru-paru, tulang belakang, kulit, otak, kelenjar getah bening, dan jantung. Berikut ada gejala tuberkulosis. Gejala tuberkulosis tidak selalu menunjukkan rasa sakit. Para ahli membedakan gejala tuberkulosis dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada TBC laten, yang kedua ada TBC aktif. TBC laten, pada jenis TBC ini bakteri dalam keadaan tidak aktif sehingga pengidapnya tidak mengalami gejala apapun. Karena itu jenis laten bersifat tidak menular, tetapi penyakit TBC perlu dilakukan. Tetapi pengobatan TBC perlu dilakukan agar tidak berkembang menjadi TBC aktif. Yang kedua, TBC aktif. Bakteri TBC dapat menular dan menimbulkan sejumlah gejala setelah infeksi terjadi. Tanda berikut ada tanda dan gejala TB aktif meliputi batuk selama 3 minggu atau lebih, batuk berdarah atau lendir, nyeri di dada, penurunan berat badan, kelemahan, demam, keringat saat malam hari,
panas dingin, kehilangan selera makan. Jika ada saran dan masukan, dipersilakan. Saya Aisyah dari Kampung Muda. Hanya sekedar saran dan masukan. Bagaimana jika pembuatan scrapbooknya dibuat lebih menarik lagi? Misalnya dikasih caption seperti kita-kita. Baik, terima kasih atas saran dan masukannya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kemudian LKPD-nya silakan dikumpulkan dan juga scrapbook-nya. Silakan dikumpulkan di depan, di bagian sini juga nggak apa-apa. Scrapbook-nya dikumpulkan. Ada kelompoknya kan? Tulis kan? Ya. Terus nanti materi tentang gangguan sistem pernapasan yaitu macam-macam gangguan kelainan yang berkaitan dengan sistem pernapasan manusia. Jadi pada saat pertemuan sebelumnya kita sekilas ya kan, ada apa saja sih gangguan-gangguan. Tadi di awal sudah di sekilas kenapa ketika ada asap yang tercium kita itu jadinya batuk-batuk dan lain sebagainya. Nah kan terjadinya gangguan. Jadi macam-macam gangguan kelainan yang berkaitan dengan sistem pernapasan pada manusia itu ada beberapa gangguan. Yang pertama itu ada TBC, tuberkulosis. Jadi sudah disampaikan oleh kelompok teman kalian tadi, itu adalah penyakit infeksi oleh bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis yang penularannya bisa melalui udara. Yang kedua ada gangguan faringitis. Jadi peradangan pada faring dan tenggorokan yang menyebabkan rasa sakit ketika pada saat menelan makanan. Selanjutnya yaitu ada emfisema. Jadi ada kantung udara yang berada di paru-paru. Salah satu organnya ada yang namanya alveoli kan. Nah itu dia mengalami kerusakan. Nah bagaimana caranya supaya maaf sampai belakang terlihat tidak? Tidak jelas ya. Jadi bagaimana cara menjaga organ pernapasan agar tetap sehat? Caranya bagaimana? Yang pertama, berolahraga. Yang kedua yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi. Makanan bergizi itu ya tadi, jadi makanan-makanan yang sehat. Bukan budak tapi tidak merokok. Jangan ya. Apalagi kalian masih siswa tuh, tidak bahaya. Itu adalah beberapa cara menjaga tentang supaya tidak terjadinya gangguan sistem pada pernapasan. Baik, kalian kan sudah mengumpulkan nih, ada scrapbooknya ya, yang ibu lihat itu masya Allah sekali, kalian kreatif. Tapi ibu mengambil hanya yang paling bagus, yang paling terbagus. Jadi ibu mengambil kelompok siapa ini ya? Kelompok dari kelompok 3. Ada kelompok Aisyah, Aldi, Dini, dan Nura ya. Karena di sini lengkap materinya, kemudian juga kreatif. Jadi banyak ornamen-ornamen gini ya, banyak hiasan-hiasannya, lucu. Hadiahnya apa? Nanti kejutkan. Di sini tuh, di jendela. Oh, jendelanya bintang. Ada jendelanya. Mereka lucu tuh. Ya. Ibu kasih hadiah yang 2 saja. Kamu emang kelompok berapa, San? Oh, kelompok 2 gitu. Tak kira dia ngaku-ngaku. Ada berapa anggotanya? Ada 4. Ada semua kan? Ya. Nih hadiahnya. Bonusnya plastik. Di bawah sampel ya. Ya. Terima kasih ya, semuanya scrapbooknya bagus-bagus. Tepuk tangan untuk kasih makan. Kemudian selanjutnya yang tentang kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini. Ada yang mau menyimpulkan? Siapa bebas? Silakan. Kesimpulannya, macam-macam gangguan sistem pernapasan pada manusia adalah tuberkulosis. TBC adalah penyakit infeksi oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang penularannya terjadi melalui udara. Faringitis adalah peradangan pada faring dan tenggorokan yang menyebabkan rasa sakit ketika menelan makanan. Difteria adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Corybacterium diphtheria dengan gejala sakit tenggorokan, sulit bernapas dan menelan.
Terima kasih buat Reza. Nah, untuk